Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Mahendra Sindulingga dan rekan saya. Saya Rifki Fawastri Chandra. Di video ini, kami akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Melayu Klasik dan yang akan menganalisis naskah Hikayat Raja-Raja Pasai. Bahasa Melayu Klasik adalah bentuk bahasa Melayu yang dipakai oleh Kesultanan Malaka pada abad ke-14, Kesultanan Aceh dan sejumlah entitas politik lain di sekitarnya. Hingga abad ke-18, apakah dialek temporal atau waktu ini merupakan perkembangan lanjutan dari bahasa Melayu kuno yang dipakai oleh Kerajaan Sriwijaya atau perkembangan dari dialek lain yang berkembang terpisah tidaklah diketahui. Tidak ada bukti tertulis atau laporan mengenai perubahan atau evolusi bahasa ini. Bahasa Melayu Klasik ditandai dengan masuknya berbagai kosakata pinjaman dari bahasa Arab dan bahasa Parsi. Pada perkembangan selanjutnya, bahasa Portugis. Perkembangan ini berkaitan dengan menguatnya pengaruh agama Islam di Asia Tenggara sejak abad ke-13. Bahasa Melayu Klasik tercatat berbagai naskah-naskah hikayat dan bentuknya susastra lainnya, peraturan perundangan, serta surat-surat komunikasi antara penguasa Nusantara bagian barat. Terdapat pula beberapa prasasti dari periode awalnya. Dalam ujian akhir semester ini, kami akan menganalisis Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai merupakan karya sastra yang bersifat sejarah yang tertua dari zaman Islam Nusantara. Dalam naskah diceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1250 sampai 1350 Masehi. Zaman ini adalah masa pemerintahan Raja Merah Silo yang kemudian masuk agama Islam dan mengganti namanya dengan Malik Al-Saleh atau Malikul Al-Saleh. Hikayat ini merupakan satu-satunya peninggalan sejarah zaman Kerajaan Pasai. Menurut perkiraan Dr. Russell Jones, hikayat ini ditulis pada abad ke-14. Hikayat ini mencakup masa dari berdirinya Kesultanan Samudra Pasai sampai penaklukannya oleh Kerajaan Majapahit. Dimulai dengan teks yang berbunyi, Al-Kisah Peri menyatakan citra raja yang pertama agama Islam ini, Pasai, maka ada diceritakan oleh orang empunya cerita ini, negeri yang di bawah angin ini, Pasailah yang membawa iman Allah dan akan Rasulullah. Isi hikayat Raja Pasai ini menceritakan mengenai unsur-unsur legalitas susunan keluarga yang memerintah, menyatakan asal-usul yang sakral oleh keluarga tersebut. Tetapi di samping itu juga mempunyai fungsi didaktik. Raja-raja yang zalim akan mendapatkan hukuman, negerinya musnah. Di samping halnya dengan Sultan Al-Malik An-Mansur yang merampas gudik abangnya. Demikian pula halnya dengan Sultan Ahmad yang cemburu terhadap putra-putra dan oleh sebab itu membunuh mereka. Hikayat Raja-Raja Pasai memiliki persamaan-persamaan yang mencolok dalam pembicaraan serta susunan ayat dengan sejarah Melayu. Hikayat Raja-Raja Pasai merupakan salah satu sumber tentang cerita masuknya Islam pertama di Nusantara. Samudra Pasai sekarang terletak di Nanggroe, Aceh Darussalam. Menurut hikayat yang ditulis tahun 1350 ini disebut bahwa Khalifah di Mekah mendengar tentang adanya samudra dan memutuskan untuk mengirim sebuah kapal ke sana untuk menemui harapan forecasting, peramal Nabi Muhammad SAW bahwa suatu hari nanti ada sebuah kota besar di timur yang bernama Samudra yang akan menghasilkan orang suci. Kapten kapal Syekh Ismail singgah dulu di India untuk menjemput seorang sultan yang telah mengundurkan diri karena ingin menjadi dai. Penguasa Samudra Meuro Silo atau Silo di Pasai yang membuat marah Meurah Silo menguasai setempat masuknya Islam. Meuro Silo kemudian mengambil gelar Malik Al-Saleh yang wafat pada 698 atau 1297 Masehi. Dalam cerita hikayat Raja-Raja Pasai, Meurah Silo bermimpi bahwa Nabi menampakkan dirinya kepadanya, mengalihkan secara gaib pengetahuan tentang Islam kepadanya dengan cara meludahkan ke dalam mulutnya dan memberikan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Setelah terbangun, Sultan yang baru ini mendapati bahwa dia dapat membaca Al-Quran walaupun dirinya belum pernah diajar, dan bahwa dia telah menkitan secara gaib. Dapat dimengerti bahwa para pengikutnya merasakan takjub atas kemampuan Sultan mengaji dalam bahasa Arab. Kemudian kapal dari Mekah tadi tiba. Ketika Syekh Ismail mendengar pengucapan dua kalimat syahadat Malik Al-Saleh, maka dia pun melantiknya menjadi penguasa dengan tanda-tanda kerajaan dan jubah kenegaraan dari Mekah.
Syekh Ismail terus mengajarkan 2 kalimat syahadat. Syekh Ismail kemudian meninggalkan samudra. Sedangkan dai yang berkebangsaan India tetap tinggal menekan Islam secara lebih kokoh di samudra. Sultan Malik As-Saleh meninggal pada tahun 1297 Masehi di bawah pemerintahan Sultan Malik Al-Zair tahun 1297 sampai dengan 1326. Kerajaan Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas beridentitaskan ketuhanan. Mata uang tersebut sampai saat ini dianggap sebagai mata uang emas tertua yang pernah keluar oleh sebuah kerajaan Islam di Asia Tenggara. Berikut yang kami analisis merupakan unsur intrinsik hikayat Raja-Raja Pasai. Yang pertama, tema. Tema utama dalam hikayat Raja-Raja Pasai adalah kekuasaan, kepemimpinan, dan ketegangan politik. Kisah ini menyoroti ambisi, persaingan, dan konflik yang terjadi antara para raja dan pemimpin regional dalam mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Tema ini merefleksikan realitas politik pada masa itu dan memberikan gambaran tentang dinamika kekuasaan dalam masyarakat Melayu kuno. Yang kedua, plot. Hikayat Raja-Raja Pasai berkisar pada pergantian kepemimpinan di Kerajaan Pasai, dimulai dengan pemerintahan Raja Merah Silu. Cerita ini menggambarkan intrik politik dan konflik antara Raja Merah Silu dan Raja Kuning Merah yang mencoba merebut tahta. Setelah pertempuran yang sengit, Raja Kuning Merah akhirnya dikalahkan dan Raja Merah Silu memegang kendali. Namun setelah kematian Raja Merah Silu, Raja Biru naik tahta melalui perjuangannya untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan rakyat. Yang ketiga, penokohan. Hikayat Raja-Raja Pasai melibatkan beberapa tokoh utama yang memiliki peran penting dalam cerita ini. Raja Merah Silu digambarkan sebagai seorang raja yang bijaksana, adil, dan dicintai oleh rakyatnya. Raja Kuning Merah, di sisi lain, adalah seorang penguasa regional yang penuh ambisi dan iri terhadap kekuasaan Raja Merah Silu. Raja Biru muncul sebagai pahlawan yang berani dan bijaksana, yang berhasil merebut tahta setelah melalui perjuangan dan mengatasi intrik politik. Selain itu, ada juga karakter-karakter pendukung yang menambah di. Yang keempat, waktu dan tempat. Meskipun tidak ada penjelasan yang jelas tentang waktu atau tempat yang tepat, setting ini menciptakan suasana kerajaan Melayu kuno. Pembaca dapat membayangkan kerajaan Pasai dengan istana yang megah, kerumunan rakyat yang hidup, dan suasana politik yang dinamis. Setting ini memberikan konteks budaya dan sejarah yang penting dalam memahami cerita. Yang kelima, gaya bahasa. Hikayat Raja-Raja Pasai ditulis dengan gaya bahasa Melayu klasik yang kaya dan menggugah imajinasi. Penggunaan istilah dan frasa yang khas mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi sastra Melayu pada masa itu. Gaya bahasa ini juga membantu menciptakan suasana dan nuansa yang tepat dalam menceritakan peristiwa-peristiwa penting di dalam cerita. Yang keenam, pesan moral. Meskipun tidak secara eksplisit menyampaikan pesan moral, hikayat Raja-Raja Pasai menggambarkan nilai-nilai seperti keadilan, keberanian, dan pentingnya mempertahankan kekuasaan. Kisah ini juga mengungkapkan konsekuensi negatif dari ambisi yang berlebihan dan intrik politik. Dalam cerita ini, kita dapat melihat bagaimana kebijaksanaan dan keberanian Raja Biru membawa stabilitas dan perdamaian ke Kerajaan Pasai. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.